Asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlulatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahilladzi la yaruddu qada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu menyampaikan ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir di masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kita duduk dalam rangka kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan hadirnya kita di Masjid Baitur Rahim ini, duduknya kita menunggu waktu kepada waktu syuruk ya. Mudah-mudahan ini menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Semalam pun Ustaz Ridwan menyampaikan ada 6 nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Yang kedua itu adalah diturunkannya baginda kita Rasulullah SAW. Itu nikmat terbesar. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Baik hadirin berbahagia, hari ini saya akan membacakan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wabil khusus kita kemarin sudah membahas terkait sifat dengki, bagaimana Allah melarang kita dan Rasulullah mengancam kepada kita, kepada orang yang selalu memiliki sifat hasad, ya, dengki. Ini bahaya besar ya, apalagi yang bahaya besar itu kalau dengkinya itu ngajak orang lain. Kita dengki ke si A tapi ngajak si B, C, D, E, F, G gitu ya, kelompoknya. Jadi kelompoknya benci ke si A itu ya, dengkinya. Ini yang bahaya. Nah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan coba ada sifat-sifat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Ini adalah bahan untuk mengingatkan kepada kita semua, saya pribadi yang membacakan dan hadirin yang mendengarkan insyaallah. Tapi namun sebelum itu saya akan mencoba membahas perilaku ibadah yang ada di masyarakat terkait kemarin kan bagaimana cara bertakbiratul ihram. Ada teknik ya, tata caranya dalam melaksanakan takbiratul ihram, tangannya ada yang sejajar dengan dada kata Rasulullah dan ada sejajar dengan telinga. Dua hal yang berbeda, tidak perlu harus kita perdebatkan, tapi itu semua karena memang semuanya berdasarkan ilmu bahwa bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita semua. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan hadis Rasulullah yang terjadi perbedaan di masyarakat itu ketika seorang yang Imam Zahar ya. Kalau Imam Zahar itu di maghrib isya subuh, bahwa imam membacakan suratul Fatihah dan Al-Quran. Nah, perbedaan di masyarakat itu, khususnya di BKP, ada imam itu yang langsung ya, dizaharkannya itu Alhamdulillah. Ada yang kayak saya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua berdasarkan dalil hadirin. Cuma pengambilan hadisnya berbeda.
yang menjadikan permasalahan kan orang yang mengambil hadis itu, yang meyakini hadis itu. Yang kedua, yang mengambil hadis itu meyakini hadis itu. Dua hal yang berbeda yang perlu kita sikapi dengan sikap terbaik hari ini adalah kita tidak harus saling menyalahkan. Nah, pernah di BKP ini pembahasan bismillah tidak dizaharkan ya. Karena imamnya tidak membaca bismillah, tidak dizaharkan ya. Nah, sempat dibahas dalam khutbah Jumat ya oleh salah seorang ustadz. Itu dia fokus pada satu pemahaman, nggak boleh seperti itu. Yang membuat jadi orang menyalahkan. Oh itu nggak pakai bismillahnya dizaharkan. Nah sekarang kita bacakan hadirin. Saya hanya membacakan dan ini sudah literatur ini sudah banyak para ulama mengenai pendapat pemahaman ini. Nah yang pertama dasarnya dulu ya. Semalam pun sudah disampaikan oleh Ustaz Ridwan ya, bahwa dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayatnya Muslim itu ini salah satu menjadi rukun salat dari Ubadah bin Samit an Ubadah bin Samit. Nah, jadi Rasulullah SAW ya la salata liman lam yaqra'a bi Fatihatil Kitab. Itu sudah sebuah ini mah tidak ada perbedaan bahwa tidak sah seseorang melaksanakan salat kalau tidak membaca Al-Qur'an kitab Allah. Bi Fatihatil Kitab. Jadi suratul Fatihah itu menjadi salah satu rukunnya sholat. Jadi kalau ada orang yang sholat tidak membaca Fatihah, maka itu tidak sah sholatnya. Nah di sini sebetulnya bisa dikembangkan terkait masalah ketika seorang makmum mendengarkan bacaan imam ketika dizaharkan. Ya kan? Kalau imam sedang membaca Fatihah, maka makmum harus mendengarkan. Perintahnya adalah faida disebutkan wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wangsitu lakum turhamun. Itu Al-Qur'an turunnya asbabul nuzulnya Quran itu pada saat ketika sholat. Kata Allah kalau dibacakannya imam sedang membaca Al-Qur'an, maka kita harus memperhatikan dan mendengarkan supaya kita mendapatkan rahmat. Jadi nah di sini menjadi perbedaan di masyarakat. Ada orang imam ketika membaca Fatihah, si makmum pun ketika imam membaca Fatihah, sepakat para makmum diam mendengarkan. Betul ya? Tidak, diikuti dalam hati, diikuti gitu ya. Tetapi pada saat ketika imam membaca suratnya, surat setelah Fatihah di rakaat 1 dan kedua, nah di situ ada berbeda pemahaman itu terkait masalah ada orang yang membaca Fatihah, ada orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Nah, dua hal yang berbeda, tidak perlu saya menyalahkan. Dasar kenapa makmum membaca Fatihah itu, ini dalilnya kita hadirin. Dia punya persepsi bahwa dalil ini setiap orang ketika sholat harus membaca Al-Fatihah. Sehingga pada saat imam membaca surat Al-Quran yang lain, maka dia membaca Fatihah. Betul ya? Ada yang begitu? Ya. Di satu sisi ada orang yang ketika imam membaca Al-Quran, dia tidak membaca apapun. Karena perintahnya di dalam Al-Quran, kalau dibacakannya Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Nah, kalau Ustadz Mansur jadi imam, Ustadz Angga, terus Pak Ustadz Anwar, ya, Ustadz Abdullah, ya. Kan kadang kalau baca Al-Qurannya nggak paham ya, kita kalau yang bacaan setelah itu baca idza jaa nasrullahi wal fath, kita bisa ngikutin ya. Tapi ketika imam-imam para tahfiz itu kan bacaannya yang lain. Kayak tadi saya baca surat Al-Baqarah ya. Bacakan. Kalau kita ngerti enak ya. Makanya imam itu jangan suka tidak melihat makmum ya. Di makmum itu ada orang tua, ada orang yang tidak bisa husul lama ya. Dikit-dikit aja, saya juga tadi 4 ayat, 3 ayat. Jadi kalau di satu rakaat kan bisa panjang. Saya 10 ayat, 15 ayat, tapi karena ada makmum, makanya para tahfiz, mohon maaf ya, para yang hafal Quran distandarkan kalau jadi imam itu. Yang penting bahwa pada saat kita membaca bagus itu ya dengan bacaan yang lain. Karena orang yang tidak paham Al-Quran ketika imamnya panjang bisa ngomong ya, yuk panjang amat ya imam teh. Ya harus mengerti ya. Rasulullah melarang orang kepanjangan, tapi kalau kependekan tidak dilarang oleh Rasulullah. Jadi imam ya, hebatnya Rasulullah. Kalau imam pendek tidak dilarang bacaannya, tapi kalau imam panjang bacaannya dilarang ya, karena di belakangnya harus memperhatikan makmum.
Nah, jadi gitu. Di dalam membaca Fatihah pun berbeda. Ada orang setelah imam sedang membaca Al-Quran, baca Fatihah. Nah, yang kedua alasannya kenapa tidak membaca Fatihah? Karena ketika imam membaca Al-Quran, perintah di dalam Al-Qurannya, perhatikan dan dengarkan. Nah, ini dua berbeda, nggak usah didebatkan. Kalau didebatkan nanti jadi ribut. Makanya kalau dialog itu tidak perlu harus berdebat, diskusi namanya, ya, saling. Oke, hadisnya ini, ya. Terus gimana makmum pada saat ketika dia tidak membaca Fatihah? Kan dia ketika imam membaca Fatihah kita ngikutin, mendengarkan. Itu juga termasuk membaca Fatihah. Ya, tidak ada perdebatan di situ. Jadi yang pertama itu. Terus yang kedua, ketika kita membaca Fatihah di dalam Al-Quran, dalam sholat, kita diperintahkan, disunahkan untuk membaca isti'adah, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam sholat itu sebelum membaca Fatihah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim baru Bismillah. Ini dasarnya ada. Di dalam surat Al-Quran disebutkan surat An-Nahl ayat 98 itu, Faidza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Ini menjadi dasar ketika kita membaca Al-Quran itu harus membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Bahasa redaksinya banyak. Nah, sekarang yang kita akan pembahasan di sini adalah terkait bagaimana Rasulullah memberikan gambaran di dalam hadisnya itu bahwa ketika dalam imam itu, ketika imam dalam keadaan zahar, itu ada yang dibacakan bismillahnya, ada yang tidak dibacakan. Seperti Ustaz Anwar, ya Ustaz Hendi, kalau jadi imam di sini langsung alhamdulillahirabbil alamin. Pertama hadisnya riwayat Muslim juga. Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim ini disebutkan kana Rasulullah SAW yastaftihu salat bitakbir, membuka salat itu dengan takbir. Lalu lalu membaca Al-Qur'an, membaca itu alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah ketika dia membacakan setelah takbir lalu membaca suratul Fatihah itu tidak memakai bismillah. Bismillahnya tidak dijaharkan. Di sini banyak pendapat para ulama, tapi itu hadisnya ada. Nah, berikutnya dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan dari Anas dari Anas, ya. Salatu ma'a Rasulillah, aku pernah salat bersama Rasul, kata sahabat Rasul ini, ya, Anas alaihi wasallam. Dan saya juga wa Abi Bakrin, saya juga bersama Abu Bakar, katanya. Jadi saya selalu sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, wa Umar, saya juga suka sholat di belakang Umar. Jadi para khulafaur rasyidin, wa Utsman, dia juga sholat suka di belakang Utsman. Falam asma' ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan di sini, aku tidak pernah mendengar salah seorang dari mereka itu membaca bismillah. Ini dasar Ustaz Anwar, Ustaz Hendi, Ustaz yang suka ketika membaca Fatihah tidak dizaharkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada saat kata Anas itu saya di belakang Rasul, di belakang Umar, di belakang Abu Bakar, di belakang daripada Utsman, tidak pernah mendengar dibacakan ketika baca Al-Fatihah itu ada bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nah, adapun dasar hukum ada yang dibacakan bismillahirrahmanirrahim itu adalah hadis riwayatnya An-Nasa'i dari Abu Hilal. Nah, jadi ini dasarnya tadi ada dua hadis. Sebetulnya banyak kalau dilihat Ibu Bapak hari ini tuh zamannya digital. Dulu zamannya Imam Syafi'i, Imam Hambali tidak ada digital. Jadi tidak bisa mengakses semua hadis yang ada, tapi semua informasi secara manual, ya. Kalau sekarang begitu banyak para kitabnya di dalam sebuah genggaman, kita bisa melihat, ya. Jadi bisa searching, tapi kita juga harus punya guru dalam memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar atau tidaknya. Nah, ini yang saya bacakan ini dalam riwayat Nasa'i, ya, dari Abu Hilal, bahwa ia berkata saya sholat di belakang Abu Hurairah. Jadi gini, hadis itu menyatakan bahwa Abu Hilal itu dia sholat di belakangnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabatnya Rasulullah, staf khususnya Rasulullah. Yang melayani semua aktivitas Rasulullah itu Abu Hurairah. Makanya hadis itu riwayatnya Abu Hurairah itu
banyak, paling banyak di antara sahabat. Sampai ribuan hadis itu riwayatnya adalah Abu Hurairah. Nah, ini diceritakan dalam hadis ini bahwa seorang sahabat itu di belakang Abu Hurairah. Maka beliau itu, Abu Hurairah itu disebutkan setelah takbir, wa idza qama minal jul. Di sini sebutkan, maaf ya. Abu Hurairah faqara ya. Abu Hurairah faqara bismillahirrahmanirrahim. Maka pada saat itu Abu Hurairah itu membacakan bismillahirrahmanirrahim ketika mau membaca Al-Fatihah. Begitu ya. Hadirin yang berbahagia, perlu disikapi bahwa ini kalau dibahas panjang. Bahkan saya sampaikan aja bahwa di dalam masalah terkait membaca bismillah dan ataupun tidak bisa bismillah itu, nah di sini jangan sampai kita berdebat ya. Berdebat itu ketika Ustadz Anwar jadi imam langsung alhamdulillah, Pak Hendi, saya belum nggak baca bismillah ya. Langsung dengarnya alhamdulillah, nggak masalah ya. Karena hadisnya Rasulullah membolehkan. Nah, di sini yang terakhir dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bil basmalah, katanya. Bahwa Rasulullah mengeraskan suaranya ketika membaca basmalah. Jadi dua hadis coba. Kalau ada dua hadis kalau kita pertentangkan itu nggak bisa diperdebatkan. Yang kita harus sikapi bahwa ternyata ada hadis yang menjelaskan boleh dijaharkan baca bismillah, boleh tidak. Dua hal yang berbeda ini memang kalau didiskusikan antara ini hadisnya dhaif, ini hadisnya sahih, itu memang bukan ranah saya untuk mempermasalahkan itu. Yang saya hari ini dibacakan adalah bagaimana di dalam masyarakat terjadi seperti itu dan mereka yang melakukan itu dasarnya semuanya dari baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan ragu gitu aja. Kalau ada yang imam membaca Fatihah tidak dikeraskan bismillahnya, tidak usah ragu. Dan boleh kayak seperti saya pakai bismillah, besoknya tidak pakai, tidak ada masalah. Dua hal yang berbeda, semuanya bersanad kepada baginda kita Rasulullah SAW. Paham ya hadirin? Oke, sepakat ya di BKP ini jangan sampai saling menyalahkan siapapun imam. Yang penting imam itu melakukan apa yang dibacanya itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian itu yang bisa disampaikan terkait masalah perbedaan dalam pemahaman. Baik, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sifat yang mencela, sifat sifat buruk di dalam diri kita yang dilarang oleh agama. Yang pertama itu kemarin dengki, hasad. Yang kedua adalah ghibah. Di sini kita coba dulu mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa apa itu ghibah. Jadi Rasulullah dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Nah, di sini disebutkan Rasulullah mengatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzikru haqqu bima yaqra'u," ya. Kata Rasulullah itu, "Tahukah engkau apakah itu terkait masalah ghibah?" Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi gini, lagi banyak para sahabat. Kata Rasul, "Kamu tahu nggak masalah ghibah? Kan kau yang lebih tahu," ya, Rasul gitu ya. Dan gitu. Maka Rasul menyatakan bahwa ghibah itu engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan oleh orang lain. Jadi ghibah itu kata Rasulullah itu menceritakan kejelekan orang lain. Dan di sini disebutkan yang tidak disuka didengarin. Contoh si A dan si B nyeritakan si B, si C gitu ya. Itu adalah ghibah. Makanya kalimat bahasa kita ghibah itu ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Kalau ngomongin kebaikan bukan ghibah. Betul ya? Jadi kalau ada dua orang bertemu lalu bercerita menjelekkan orang lain si C, itu adalah sudah termasuk ghibah. Hati-hati. Makanya di dalam hadis riwayat Muslim, ghibah itu adalah Rasulullah mengatakan, kamu kalau menceritakan kejelekan orang lain, yang sebetulnya kejelekan itu tidak mau tidak harus didengar oleh orang lain. Ini yang definisi daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW.
Secara bahasa, ghibah berasal dari al-igtiab, yang artinya tertutup. Di mana sesuatu tutup dari pandangan. Jadi makanya malam Ustadz Ridwan itu dari 6 nikmat yang Allah berikan itu, salah satunya adalah nikmat bagaimana kita ditutup aib kita. Jadi harus menutup aib kita. Jadi kalau orang itu kelihatan ya, yang suka mau membuka aib orang itu, ya itu nantinya termasuk kepada ghibah. Pingin aja nyeritain orang ya atas kejelekan ataupun aib kita. Makanya perlu disikapi dengan ini ya, sikapi dengan terbaik. Bahwa ghibah itu apa definisinya? Kata Rasulullah itu adalah menceritakan kejelekan orang lain. Nah, di sini yang mendorong kita selalu ghibah itu ya, kadang yang terjadi di masyarakat sebab ghibah itu kadang orang untuk meredam marah ya. Jadi gini maksudnya. Meredam marah lantas menyebabkan orang yang digibahnya. Jadi kadang kita selalu ngomong kepada orang pada saat ketika menjelaskan sesuatu, bertanya kepada kita. Akhirnya kita mengungkapkan kejelekan aib orang lain itu. Suka begitu? Contoh ya, si A dan si B. Kamu ke si A yang menceritakan si C. Nah, ke kita itu nuduh. Lalu kita menceritakan si C itu. Oh enggak, si C itu begini-begini. Kan gitu ya? Bener nggak Pak Iwan? Kalau saya dengan ngomong, Pak Iwan, oh kata saya si Pak Andri gini-gini. Oh Pak Iwan itu kenapa? Pak Iwan pasti ngomong, oh gini Andri itu begini-begini kan gitu akhirnya. Menceritakan kejelekan itu. Di masyarakat kan gitu. Dasarnya kita terdorong untuk mengungkapkan kejelekan orang lain itu karena kondisi pada saat ketika itu kita perlu ngomongin orang. Betul? Ya, kadang kan kita ditanya ketika kasus ada orang lain, maka kita selalu menjelaskan orang lain itu kepada yang menanyakan kepada kita semua. Yang berikutnya adalah ketika konsepnya udah ada yang mendorong kita ghibah itu, kalau sudah ada suuzon, berprasangka buruk. Ya, berprasangka buruk kepada orang lain itu disebabkan kita menjadi menceritakan orang lain. Ini kita bicara sebabnya dulu. Kadang kita suuzon ke si B ini. Mana begini-begini. Akhirnya kita menceritakan kan. Wah ini kayaknya nih. Wah inilah gitu kan. Biasanya seperti itu. Kalau sudah berprasangka buruk kepada seseorang, maka akan muncul kita itu daripada omongan menjelekkan orang tersebut. Ya, betul? Masyarakat seperti itu ya. Apalagi kalau kita ini ya. Yang berikutnya, kadang sebabnya itu kalau mengangkat dirinya nih, pingin mengangkat dirinya untuk merendahkan orang lain. Kadang itu bisa menjadi cerita jelek orang, betul? Pingin kita itu lebih dari orang lain, merendahkan orang tersebut, kita pasti ngomongin kejelekannya. Si eta mah pingin tahu ya, dia mah enggak dia mah kalau kerja tuh gitu ya, suka gitu kan? Sebab terdorongnya itu karena pingin kita lebih, dia itu rendah. Yang terjadi seperti itu. Di masyarakat tuh begitu. Kalau kita apalagi bicara organisasi di masyarakat ya. Wah, gitu kan. Dia mah kalau kerja tuh begitu ya. Direndahkan oleh kita dan kita pingin diangkat oleh apa yang diceritakan itu. Nah, itu ya. Yang terakhir bahwa yang berikutnya adalah pada saat ketika kita melakukan ghibah itu, kalau kita pingin memang mengolok-olokkan dan merendahkan orang lain. Nah ini, ketika sifat hasadnya di sini disebutkan, ketika sifat hasad bergabung dengan ghibah, kita dengki kepada orang lain, mau pingin olok-olok, pingin bagaimana merendahkan orang lain, akhirnya muncul menceritakan kejelekan orang lain. Kehel ya saya ke Pak Iwan, ketemu dengan Pak Dadi, kan pasti saya ngomongin Pak Iwan ya. Pak Iwan teh udah hasad, ceritakan kejelekannya, double tuh. Udah dia mau hasad, dengki kepada orang itu, ditambah diceritakan oleh kita kejelekannya. Kan gitu ya Pak Supriya? Kita mah gak suka ke dia, ngomong ke orang lain, pasti ngomongin kejelekan. Bener gak? Betul Pak RT? Pak Sarudin? Ya, karena itu di masyarakat tuh. Nah, ini hati-hati. Bahwa tidak boleh dan hukumnya dosa besar, karena Rasulullah mengatakan bahwa ghibah itu adalah termasuk dosa besar. Nah, sebab-sebab yang terjadi tadi sudah saya sampaikan, bahwa ketika ghibah menceritakan kejelekan orang lain itu,
yang paling bahaya ketika sudah bergabung dengan sifat dengkinya kita kepada seseorang. Ya? Gini. Nah, kita coba sudah pahami bahwa ternyata ghibah itu sudah sangat dosa besar ya. Bahkan kita akan mencoba melihat bagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu bahwa dosa ghibah di dalam Al-Quran itu disebutkan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi saking dosanya besar ketika seseorang mencela atau menceritakan orang lain itu, di dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, bahwa di situ Allah mengatakan dosanya seseorang ketika menceritakan kejelekan orang lain itu seperti makan bangkai saudaranya. Dosa besar. Dosa besar dan tobatnya nanti kita lihat. Tobatnya susah ya. Jadi kalau saya ceritain jelekan Pak Iwan, tobatnya itu susah Pak Iwan. Kalau kita nggak apalah gitu yang sifatnya pribadi bisa langsung bertobat kepada Allah. Tapi kalau saya dosanya ke Pak Iwan nyeritakin jelekan Pak Iwan, saya harus tobatnya itu memang harus ngomong ke Pak Iwan. Pak, saya mohon maaf ya kemarin tuh ngomongin Bapak, maafin Pak. Kata Pak Iwan, ya terhapus dosa di dunia. Kalau itu tidak dilakukan, Allah nanti akan tuntut pada saat di akhirat. Nah kita coba, di sini disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat dulu. Ayatnya sudah populer ya. Nah di sini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadakum ayyakula lahman akhi, katanya maitan fakarihtumu fattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kata Allah itu, hei orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari keburukan orang lain, dan janganlah pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ada mayitnya dimakan. Ada yang suka begitu? Ayo ya dulu ya. Siapa? Sumanto ya. Mutilasi dimakan dagingnya. Jadi Allah menyampaikan bahwa ketika kita ngomongin orang seperti kita makan bangkainya saudara kita. Berarti sakingku dosanya luar biasa. Ya di dalam Al-Quran itu larangannya pertama tadi jangan berburuk sangka. Ini paketnya di dalam Al-Quran ini. Yang kedua jangan mencari keburukan orang lain. Nih, kadang kita mah cari keburukan lain tuh ya. Dikorek-korek ya. Korek-korek. Dan jangan pula menggunjing satu sama lain. Maka ini dosanya di dalam Al-Quran itu adalah seperti memakan bangkainya kita sendiri. Gitu ya. Jadi hadirin, apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu, Allah melarang kepada kita untuk menceritakan kejelekan orang lain. Rasulullah pun di dalam hadisnya sama para sahabat memberikan nasihat, janganlah kamu itu menceritakan kejelekan orang lain. Nah, adapun ada ghibah itu memang ada yang kita coba gini. Di sini disebutkan di dalam hadis, pernah ada cerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu an untuk menikah dengan Usamah. Ini ceritanya Rasulullah itu ditanya, ada seorang wanita mau nikah ke siapa, ada dua pilihan. Nanya ke Rasul. Nah ini yang dibolehkan. Nanya kepada Usamah dan satu laki-laki lagi yang telah melamarnya disebut yaitu Muawiyah Abu Jaham. Maka Rasul mengatakan begini. Katanya gini ceritanya, ya Rasul, saya tuh udah punya pilihan nih. Ada laki-laki yang melamar, ada dua laki-laki yang akan dijadikan menjadi seorang suami. Bertanyalah kepada Rasulullah. Dan Rasul mengatakan begini, Abu Jaham itu suka mukul, kasar lah gitu, kata Rasulullah. Sedangkan Muawiyah itu miskin, yang dia itu miskin, tapi tidak punya banyak harta. Nah, disebutkan kata Rasulullah, tikahilah yang si Usamah itu yang miskin. Maka awalnya itu Fatimah ini tidak mau kepada Usamah bin Zaid ini, akhirnya nikah karena memang patuh kepada Rasulullah.
Kan kalimatnya seperti ngejelekin orang ya Rasulullah. Betul? Di situ. Ya, dalam hadis itu kan kelihatan Rasul ngomong itu dia laki-laki begitu, dia laki-laki begitu, kan begitu ya. Nah, ini yang dibolehkan di saat ketika dalam posisi seperti itu. Makanya pada saat ketika kita memberikan keterangan di dalam sebuah pengadilan ataupun ketika dalam penyidikan oleh para APH, aparat penegak hukum, maka kita perlu menyampaikan, dan disitulah menjadi bukti bahwa kejadian itu memang seperti apa. Betul ya? Masa kan kalau depan polisi ditanya, betulkah dia apa? Ya kita harus ceritakan buktinya yang betul. Di situ sifatnya adalah jangan saksi palsu atau bukti palsu, harus bukti benar. Makanya menceritakan itu yang dibolehkan pada saat ketika dalam menceritakan kejelekan orang lain. Beda ya ketika kita ngumpul-ngumpul, ibu-ibu ngumpul nih, makan bareng gitu ya. Sudah makan bareng, ngobrol gitu ya Bu Haji. Nah, jangan ngomongin orang, nah itu kejelekan orang. Seperti si seorang gak ikut, seperti si saya kan jarang gabung tuh. Si Ibu Solihin mah gini-gini, nah itu gak boleh seperti itu. Si Anuma dan seterusnya. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini diperbolehkan di dalam Islam, mau menceritakan bahwa segala sesuatu bukti pada saat ketika aparat penegak hukum untuk menggali informasi dari kita menyampaikan itu. Apalagi jadi saksi, betul ya? Kan kalau dalam pengadilan itu ada tersangka, ada saksi. Nah, saksi itu nanti ada yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Pada saat ketika penegak hukum itu bertanya kepada kita, dipastikan kita cerita tentang dia, gitu ya. Di masyarakat gitu. Nah, itu dibolehkan di dalam Islam. Yang dilarang di situ menjadi saksi palsu atau keterangan palsu yang kita ungkapkan. Jadi bedakan antara ketika kita bermasyarakat menceritakan kejelekan orang pada saat ketika kebutuhan dalam menentukan sesuatu dalam perkara, ya. Nah, itu. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ya meninggalkan majelis ghibah ini harus ditinggalkan. Ini juga tersampaikan di dalam surat Al-Qasas 55. Ya Allah melarang kepada kita untuk kalau kumpul-kumpul ngarobrolkeun orang lain itu. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Suratnya Al-Qasas dalam ayat yang 55. Dan apabila mereka mendengar perkara yang tidak bermanfaat, ya, mereka berpaling daripadanya. Kata Allah itu kalau kumpul-kumpul kan suka gitu ya. Nah ini kalau yang bapak-bapak sih jarang-jarang ya menceritakan orang lain itu. Yang biasanya jamaah kumpulan itu ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu tuh kalau sudah kumpul, mulutnya itu nggak bisa terjaga tuh. Ya. Saya kalau ceramah di SMK 2 Cibinong setiap kajian Selasa, Rabu, Kamis itu kan suka dipisah antara perempuan laki-laki. Itu saya banyak negurnya ke ibu-ibu, ke perempuan. Anakku dengerin dong, ya. Laki-laki mau diem aja. Perempuan ini kalau udah bergabung, waduh mulutnya susah dikendalikan. Nah ini Allah melarang, tinggalkan kepada itu. Karena ketika pada saat bertemu dua orang itu, kata Allah dan Rasulnya kalau bertemu kedua itu, kalau enggak menasehati, dinasehatin. Dan yang diobrolin adalah kebaikan. Ulama langsung datang ngerumpi apa yang disampaikan. Apalagi kalau ngerumpinya itu adalah pada saat ketika menjelekkan orang lain. Ya. Makanya dalam kesempatan hari ini, nah, ada beberapa yang saya di sini sebutkan, ada beberapa yang boleh menyebutkan kejelekan orang lain. Tadi kan disampaikan ya, dasarnya itu dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, boleh kita mengadu ya terkait kezoliman seseorang kepada pihak yang berwenang. Boleh itu. Contoh, maaf ya, ini yang kecil-kecil aja. Di lingkungan RT Pak Soeharto, si tetangga itu, gitu ya, musingkeun lah gitunya. Boleh lapor ke Pak RT. Kan gitu ya. Makanya kata Pak RT tuh pusing tuh, suka gitu ya. Ada laporan dari warga gitu ya. Itu tuh teu alakur kan gitu ya. Makanya pernah dibahas adab-adab bertetangga ya. Nah itu dibolehkan. Tapi yang penting jangan kita fitnah. Ya, karena kalau kita gibah bohong, maka masuk ke fitnah. Ngomongin kejelekan orang lain, lalu kejelekannya salah, bohong,
dibuat-buat menjadi fitnah. Fitnah itu adalah dosanya sangat besar sekali daripada ghibah. Nah, ini diperbolehkan mengadu. Mengadu boleh, menceritakan seseorang kepada penguasa. Contoh di lingkungan kita Pak RT. Ini boleh ya. Jadi contohnya ya itu tadi, tetangganya ribut wae, lapor ke Pak RT. Pak RT, ini gimana ya? Gimana ya? Tolong dong bantu. Nah, yang mediasi untuk mengislahkan di antara kedua tetangga itu adalah pejabat di lingkungan itu RT. Makanya pejabat yang paling luar biasa di pemerintahan di Indonesia itu adalah ketua RT. Makanya saya senang kalau bertemu dengan para ketua RT itu karena pejabat sebetulnya di lingkungan masyarakat itu. Dan mereka itu sosialnya tinggi, BOP-nya kecil ya. Nanti kalau wali kotanya yang dapat nanti BOP-nya dinaikin. Di Jakarta BOP-nya gede ya. Kalau di Bogor masih dapatnya kecil ya, 300 250 lah kecil. Nah, itu boleh. Berikutnya, yang boleh dalam bergibah nih. Jadi itu satu boleh, jadi tidak dosa. Ketika lapor ke RT ya. Tapi yang dosanya kalau bohong ya, memfitnah gitu ya. Kan sok aya nu kitunya masyarakatnya ngefitnah. Nanti itu akhirnya ribut ya. Di mediasi saya dulu dengan Pak RW Bayu almarhum, beberapa ketika saya jadi RT dulu kan BKP ini pernah jadi RT ya. Ketua RT-nya Pak Bayu, saya sekretarisnya. Kalau ribut antara tetangga, ayo saya yang Pak Bayu itu menengahi. Karena antara suami istri, kadang orang lain dan seterusnya. Nah, itu diperbolehkan untuk menyampaikan itu. Yang berikutnya, boleh meminta tolong, ya ini sama aja kalimatnya, supaya meminta tolong kepada orang lain supaya terhindar dari kemungkaran itu. Kan kita kadang suka menceritakan dia karena untuk menghindar dari perbuatan itu ya. Ngomong ke orang lain, minta tolong, tolong dong, si anu teh begini ke saya teh, kan gitu ya. Tolong dong, gimana tuh dah dia tuh kok gini. Nah, itu dibolehkan di dalam Islam. Bukan gibah itu. Ya, jadi gibah itu bisa ngomong begitu. Saya tuh gimana ya sama dia, tolong dong bantu saya. Dia tuh suka ke saya teh. Kalau ini dan seterusnya, itu diperbolehkan. Nah, yang ketiga, boleh meminta pendapat fatwa. Contoh pernah saya ngobrol di Pak Solin, boleh nggak ngobrol? Dia menceritakan saudaranya, meminta hukum daripada hukum waris itu. Ngomongin tuh, boleh meminta fatwa kepada orang yang memang haknya untuk bisa ahlinya itu di bidang itu. Itu diperbolehkan. Menanyakan hukum ya. Bolehkan. Nah, terus berikutnya di sini disebutkan terkait masalah membicarakan boleh ketika ada seseorang melakukan terang-menerang terkait membuat maksiat boleh. Contoh begini, saya lagi lewat ya, ada kompokan kurma rabok gitu ya, pada minum keras itu ya, minuman keras lagi maksiat. Lalu saya lihat, lalu saya ceritakan kepada pihak RW, ada keamanannya. Itu anak-anak kita tuh ngongkrong di sana, gini, maksiat itu boleh itu, diperbolehkan untuk ngomong di dalam Islam. Karena kalau itu kemungkaran didiamkan juga salah. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan man ra'a munkaran falyughayyir, harus dirubah. Kalau mau merubah sebuah kemungkaran ini harus diceritakan dong. Lapor ke Pak RW, keamanannya, KRT itu di situ banyak anak-anak kita yang suka nongkrong sampai malam mabuk. Nah, itu diperbolehkan ya. Nah, jadi tidak perlu harus hal-hal yang sifatnya itu ini saya nyeritakan kejelekan orang dong. Dia lagi mabok kejelekan itu, kita nggak ceritakan ya. Boleh itu diberikan bahwa di dalam gibah itu diperbolehkan di dalam Islam. Begitu ya, hadirin. Terkait gibah itu sekali lagi bahwa ada gibah itu yang dilarang dalam agama. Yang kedua adalah ada yang diperbolehkan ketika kita menceritakan sesuatu tadi yang saya sampaikan bahwa itu diperbolehkan di dalam Islam. Baik hadirin, sampai sini terkait gibah itu paham? Ya ini memang udah kehidupan sehari-hari ya, bahwa ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, apalagi kalau sudah hasad dengki kita kepada orang itu adalah dosanya sangat besar. Adapun tobatnya, gibah itu di sini sampaikan, kan tobat itu syaratnya berapa? 1, kita udah
sadar sama Allah itu berazam tidak akan pernah mengulangi. Niatkan, saya tidak akan mengulangi ya Allah ya. Lalu beristighfar dan seterusnya, lalu bertaubatan nasuha ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, perintahnya taubat yang sungguh-sungguh itu begitu ya. Yang kedua, kita menyesali ya apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau udah cerita ke orang tuh, duh ya Allah ya, saya nyeritain dia, sesali. Lalu yang ketiga adalah bahwa karena ini adalah dosanya antar hakul adam ya, antara manusia, maka perlu minta maaf. Kalau tidak minta maaf gimana? Tidak terhapus dosa kita. Makanya jangan ngomongin orang karena sulit untuk terhapus dosanya gitu. Kalau dia dosa ghibah itu pingin terhapus, maka harus menyampaikan bahwa kita telah ngomongin dia. Kalau kita lebaran, nanti lebaran aja saling memaafkan. Betul, budaya kita lebaran saling memaafkan. Tapi kan saling memaafkan juga kita nggak ngomong ya bahwa dosanya ke dia itu. Maaf loh hari batin ya, sama-sama ya, mudah-mudahan itu menghapus ya. Nu bagus mah tetap harus diceritakan apa yang kita sudah lakukan dosa itu. Kalau kita suka ngomongin dia, ya ngomong kepada orang itu. Kang, hapunten ya abdi teh lahir batin, abdi teh sok tidak terjaga nih mulut. Ngomongin akang, hapunten ya. Hapunten pisan. Walaupun kita yang dengernya ngomongin orang gitu ya. Tapi yang sudah terlewati. Wal afina aninas, harus memaafkan ya. Ciri orang mukmin itu selalu memaafkan orang lain. Jadi dosanya itu akan terhapus apabila kita meminta maaf kepada orang yang kita ceritakan kejelekan. Ini hati-hati ibu-ibu, kalau sekarang suka lihat medsos dulu ya, di TV ada siaran-siaran yang ngomongin orang, kehidupan orang. Itu silet, ya, apa lagi di dalam acara-acara itu teh, si hostnya itu, mari artis kita begini-begini, dia telah melakukan, nah, kita dengerin ya. Nanti setelah beres itu, Bu Haji datang ke kelompoknya nyeritain lagi ya. Ini si artis ini begini-begini ya. Nih coba, gimana caranya kita mau minta maaf ke artisnya? Karena kita ngomongin artis itu, kan itu beritanya itu, kita tuh selalu dosa itu dibiaskan dengan budaya kita. Sebetulnya itu dosa besar. Makanya saya pernah menyampaikan, ketika ada seorang artis yang digibahi seluruh Indonesia, maka pada saat ketika dia tidak diberikan kita tidak meminta maaf kepada artis tersebut, maka pada saat ketika nanti meninggal, dia akan mengambil kebaikan dari orang yang ngomonginnya. Makanya hadis Rasulullah, orang yang sering gibah, sering menceritakan kejelekan orang lain, di akhirat nanti akan muflis, bangkrut. Saya nyeritain Pak Supri ya, saya teh kejelekan ke orang, tapi tidak minta maaf. Pada saat di akhirat nanti, cek Allah teh, solihin, kamu suka nyeritain tuh kejelekannya Pak Supri, bayar tuh dengan kebaikan sholat saya, kebaikan ngaji saya, bangkrut nanti kita itu. Muflis kata Rasulullah, bangkrut. Makanya hati-hati, nih mulut ini betul-betul akan bisa menjadi dosa besar ke kita semua. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis Rasul itu, tuba, berbahagialah. Siapa mereka yang bahagia itu? Wahafidil lisan. Dia yang terjaga lisannya. Hati-hati dengan lisan kita. Kata Rasulullah, bahagialah orang-orang yang bisa mengendalikan lisannya. Kan kita suka ngomong ya ke orang lain, kalau ngomong sama dia mah enak ya, karena lisannya baik. Tapi kalau ada yang ngomong, dengan dia mah nyeritain kejelekan orang ya, nah suka nggak enak dengernya. Makanya di dalam hadis qudsi pun hasil daripada sholat itu, jadi gini, hebatnya sholat itu di dalam hadis qudsi, bahwa hasil daripada dampak kita melakukan ibadah sholat, di dalam poinnya hadis itu, wa amsakol liqolihi, terjaga lisan. Ini kalau sholatnya hebat nih, itu lisannya pasti hebat itu. Ini mah kadang sholat berjamaahnya hebat, sholatnya hebat, tapi lisannya tidak terjaga. Ngomongin batur, ya. Lisannya zolim kepada orang. Karena memang dampak dari sholat itu, bagaimana lahirnya mulut kita menjadi terjaga. Dan dosa dari mulut kita itu di dalam agama, gak ada dosa kecil dari mulut. Coba buktikan.
Tunjukkan sama saya, ada nggak dosa kecil dari mulut? Gak ada, hadirin. Dosa dari mulut itu luar biasa. Makanya kalimatnya apa? Lidah tidak bertulang, tapi dosanya luar biasa. Ya, makanya hati-hati dengan ghibah tersebut. Insya Allah paham ya apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Jadi dalam bertaubat ketika ghibah itu adalah sangat sulit dalam bertobatnya. Karena kita harus meminta maaf kepada orang lain. Makanya saya dalam kesempatan hari ini, saya minta maaf kalau saya selama di BKP 19 tahun ini, kalau ada kata-kata yang saya selalu menjelekkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya maafkan hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Kalau ngomongin saya maafkan. Walaupun kejelekan saya. Kita saling memaafkan terkait masalah itu. Ya hadirin, itu terkait masalah ghibah. Ya. Berikutnya, semalam juga disampaikan oleh Ustadz Ridwan, sifat tercela ini yang kedua, yang terakhir. Nanti sebentar lagi akan datang konsumsi makannya ya. Insya Allah makannya kita pagi ini kita ada sarapan ya dengan liwet dengan makanan ikan ya. Jadi nanti hadirin hadir sedikit ewang lah. Yang berikutnya ada sifat yang tercela itu yang semalam itu adalah disampaikan oleh Ustadz Ridwan adalah dosa namimah. Namimah. Ceritanya apa coba? Ada yang hafal? Semalam itu menceritakan Nabi Musa ya. Berdoa nih, berdialog sama Allah katanya. Ya Allah, saya ini diturunkan hujan kata di dalam semalam saya dengerin ya ceramah itu. Lalu kata Allah enggak saya kabulkan katanya, ya. Kenapa ya Allah? Nah, dia tidak menceritakan aibnya. Diceritakan bahwa dari umatnya itu ada yang suka namimah. Adu domba. Zaman teh hayang ngadukeun we gitu ya. Jadi kita teh kalau pengin diadu-adukeun we antara kita tuh. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu tidak dikabulkan malam itu doanya karena ada masyarakat ketika istisqa meminta hujan, di antara masyarakatnya itu ada yang suka sifatnya namimah. Lalu bertanya Nabi Musa itu, ya Allah siapa yang suka ngomong gitu teh? Saya akan usir katanya gitu kan. Allah pun menjaga tidak menyebutkan ke Nabi Musa. Cek ente kieu cenah. Semalam itu ceritanya. Nanti tuh si itu tuh cek Allah teh tidak. Allah pun menutup aib hambanya. Ini yang menceritakan malam itu. Kalau mendengarkan ya, kalau saya kan kalau ada orang ceramah saya pasti dengerin. Karena dapat ilmu dari siapapun menjadi ilmu. Nah, kita coba bahas di situ yang menghalangi doanya Nabi Musa alaihissalam pada saat ketika meminta istisqa, ada sifat yang disebut namimah, adu domba. Makanya di dalam lagu Omar Ramatnya kumaha Pak Soeharto? Adu domba, ya, nggak boleh ya, nggak boleh di sini. Namimah mengadu domba itu adalah menimbulkan ketika mengadu domba sehingga menjadi percekcokan dua kubu atau dua orang. Lamun dina perwayangan mah aya yang namanya Dorna ya. Tahu Dorna? Wayang. Nah, si Dorna ini suka antara Pandawa jeung Kurawa itu suka diadukeun supaya perang gitu ya. Nah, resep ya. Makanya kalau ada orang yang suka begitu itu kan sebutnya si Dorna tuh. Si Dorna tuh suka ngadu domba. Nah, di sini ceritakan adu domba ini. Nah, ini di dalam kita coba melihat dari hadis Rasulullah SAW. Ini sudah tahu sifat ini, tapi kita hanya sekarang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa adu domba itu dosanya besar. Ini orang yang kalau suka ngadu domba itu besar. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW, ini ceritanya nih, pernah melewati salah satu sudut kota Madinah. Jadi kerjaan yang para sahabat itu, dia melewati sebuah kuburan, hadisnya itu. Rasulullah hadirin, kalau ada cerita begini, Rasulullah itu didampingi oleh stafnya hebat. Siapa? Malaikat Jibril ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah kan pasti wahyu ya. Ngomong apa yang disampaikan Rasulullah karena didampingi oleh Jibril. Ceritanya Rasulullah itu lagi lewat sebuah kuburan, kata Ibnu Abbas ini. Lalu Rasul bersabda begini, mereka berdua disiksa. Jadi lihat kuburan baru itu, dia melihat, wah ini ada dua lagi disiksa tuh. Itu. Nah, jadi kata sahabat, kenapa ya Rasulullah dia siksa? Pertama, orang yang pertama disiksa, di sini disebutkan nama di situ, bahwa karena tidak menutupi diri ketika kencing.
Jadi kalau lagi kencing itu ternyata akan menjadi siksa kubur kalau sembarangan kencing. Terus kita tidak memperhatikan pada saat kencing dalam taharahnya, dalam membersihkannya. Itu hati-hati hadirin. Ini hadisnya disebutkan bahwa Rasulullah melihat ada 2 orang yang disiksa. Satu karena urusan perkencingan itu sampai disiksa di kuburan. Maka hati-hati. Ini yang laki-laki ya suka sembarangan. Tapi kadang kalau di tol nggak ada rest area, lagi macet, kalau lagi mudik ya saking kebeletnya jadi akhirnya dimasukin ke botol, keluar dan seterusnya. Tapi itu mah darurat, nggak apa-apa. Nah yang kedua kata Rasulullah, yang kedua itu wakanal akhiru yamsi bin namimah. Yang kedua ini orang suka ketika hidupnya itu suka ngadu domba, jadi gitu. Jadi orang yang suka ngadu domba itu hadirin, kata Rasulullah itu disiksa di alam kubur nanti. Ya hati-hati yang suka ngadukan domba. Ngadukan domba kayak sarua nggak boleh ngadu domba. Ya hati-hati. Kadang kita kehel kasih ayah, gitu ya. Si B itu apa supaya ikut ke dia. Oh ngomong ke si B. Oh si A tuh begini. Adukan. Padahal sebetulnya untuk mengislahkan 2 orang yang bertengkar pun kita boleh berbohong. Si A dan si B lagi ribut nih. Lalu kita si C itu mau mengamankan si A dan si B, boleh bohong ke si A teh. Si B nanyain kamu, cina pingin rindu, padahal bohong. Boleh itu. Tapi kalau kita ngomong ke si A-nya, si B tuh ke kamu tuh begini, ke kamu tuh begini. Wah diadukan. Si B dia ngomong si A tuh gitu. Jadi akhirnya ribut. Yang belum jelas informasinya, sudah banyak informasi masuk, akhirnya ribut. Ini kalau di WA juga gitu ya, di grup-grup kita juga belum informasi jelas, ribut ngomongin WA. Saya makanya tidak pernah ikut campur di situ. Karena kita itu sebagai muslim harus hati-hati, karena bukan hanya lisan saja sekarang, gerakan jari kita itu bisa menjadi ucapan kita. Benar ya? Ya ngetik aja anteng-anteng, padahal apa yang diketiknya itu menyakitkan orang lain. Yang diketik kita ngomongin orang lain. Makanya hati-hati tuh yang suka share ya, share hoax dan itu. Makanya saya mah jarang men-share yang kayak gitu, karena kita tidak tahu apa yang di-share itu benar atau tidaknya. Nah, ini hati-hati di dalam penggunaan medsos. Hati-hati hadirin, banyak sekali yang harus kita sampaikan terkait masalah namimah ini. Cuma yang terakhir bahwa namimah ini kata Rasulullah itu dosanya luar biasa, bahwa dia selalu keburukan-keburukan namimah itu pelakunya. Pertama ini banyak sebetulnya supaya selesai. Pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pernah dalam surat apa? Surat Al-Qalam ya. Dalam surat Al-Qalam itu Allah mencela orang-orang yang suka ngadu domba. Terus berikutnya diancam siksa kubur tadi ya. Jadi orang yang namimah ghibah itu disiksa kuburnya. Di dalam hadis Rasulullah tadi sampaikan. Berikutnya bahwa namimah itu diancam tidak masuk surga. Ini hadisnya ada. Wah, ini sakingku dalam hadis riwayat Muslim. Jadi hadirin, hati-hati dengan namimah. Dan namimah sekali lagi saya sampaikan, dan ghibah ini, kalau kita mau terhapus dosanya, harus meminta maaf. Pertanyaannya gini, gimana kalau yang diomongin kita sudah meninggal? Seperti kita nyeritain Pak RW Bayu nih. RW Bayu dulu waktu lagi hidupnya kita suka ceritakan. Tapi Pak RW Bayunya sudah meninggal. Ya kita bertaubatan nasuha kepada Allah. Kita menyesali diri karena sudah nggak bisa lagi, masa harus ke makamnya ke Jakarta, Pak Bayu minta maaf, nggak bisa begitu ya. Sampaikan kepada Allah, bertaubat, jangan-jangan mengulangi lagi. Semoga Allah nanti menghapuskan dosa kita, karena seseorang masuk surganya Allah itu bukan karena pahala kita, tapi karena kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Itu saja, demikian bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. 2 sifat tercela ini jangan sampai ada. Siapa mereka yang meninggalkan sifat kedua ini berarti sudah top sholatnya. Karena kata hadis al-Qudsi, orang yang sholat itu, dampak dari sholat itu wa amsaqoliqolihi, terjaga lisannya. Kalau orang masih lisannya menyakitkan, ngomongin orang, adu domba, namimah, berarti sholat yang kita gunakan belum berdampak kepada diri kita. Ayo, pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya sendiri, hati-hati dengan lisan kita, dan lisan itu yang merusak kepada selamat dan tidaknya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa dari mulut kita
akan dituntut oleh orang yang nanti pada saat yaumil qiyamah, yaitu adalah dia akan menagih bayarannya itu dengan pahala kita. Hati-hati ya, ngomongin Pak Sarudin, pas maut Pak Sarudin nuntut ke saya, ya Allah saya sering diomongin minta pahalanya solihin. Nah itu nanti, oh bahaya besar banget dosanya. Demikian bisa sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang yang berkenan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini selalu istiqomah kita menjalankan ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mangga tuh terus di depan salit ewang aja. Mangga. Pak Yana, kemana Pak Yana? Ini menunya dengan